Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa yang saya dapat setelah membaca PPT Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Jadi, setelah apa yang saya baca, pada beberapa abad yang lalu, di Asia sendiri, terdapat sekelompok bangsa yang menggunakan bahasa yang disebut bahasa Austronesia, yang berkembang dan digunakan secara berkelompok. Lalu, mereka berpecah dan memisahkan diri dan berpergian ke tempat-tempat yang lain yang menjadi awal dan mengakibatkan tiap kelompok yang berpecah mengalami perkembangan mengenai kebudayaan dan bahasanya, sehingga bahasa mereka mulai berevolusi dan bervariasi. Dan untuk Indonesia sendiri mengakari diri dari bahasa Melayu yang sangat sederhana dan mudah dipelajari. Dengan bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak zaman Sriwijaya sebagai bahasa pengantar, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Ini membuat bahasa Melayu dengan cepat menyebar ke daerah-daerah lain. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin karena bahasa adalah alat komunikasi untuk penyampaian niat dari isi pikiran dan isi hati. Dan tidak hanya dari lisan, bahasa juga bisa secara tulis dan isyarat. Ini memudahkan kita untuk menggunakan uh, dan ini memudahkan kita menggunakan bahasa sebagai pemersatu untuk menyatukan beraneka ragaman kebudayaan di Indonesia dengan kesatuan bahasa Indonesia yang memungkinkan kita beradaptasi saat keluar daerah karena menggunakan bahasa yang satu, bahasa Indonesia, untuk sebagai jembatan untuk berkomunikasi dan memperjelas niat yang kita ingin sampaikan. Sebagai contoh, untuk mengungkapkan sesuatu yang kita tidak suka seperti dilarang merokok, untuk menjadi kontrol sosial yang dapat dipahami oleh semua orang yang berbahasa Indonesia. Ini memungkinkan bahasa Indonesia yang berdiri sebagai bahasa nasional memiliki kedudukan sebagai lambang identitas nasional, lambang kebanggaan bangsa, alat komunikasi, dan alat pemersatu dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dan apakah itu saja? Menurut saya, bahasa bukan hanya sebatas itu, tetapi sebagai jiwa dan dasaran suatu kelompok yang menjadikan sebuah kelompok dapat berjalan dan terorganisir dengan baik karena adanya sarana komunikasi yang baik dan penggunaan bahasa yang benar, sehingga menciptakan adanya ikatan yang terbentuk dari pertukaran informasi berbasis komunikasi. Dan terutama bahasa Indonesia memiliki arti yang sangat berarti bagi Indonesia karena bahasa ini adalah bahasa yang diperjuangkan oleh para pejuang di masa lampau dan menjadi bahan bakar para pejuang untuk terus berjuang demi mewujudkan bangsa Indonesia sebagai landasan negara untuk berupaya menyatukan segala perbedaan di Indonesia. Dan tidak hanya itu, bahasa ini juga bisa menjadi senjata sebagai kita. Sebagaimana kita tahu di era sekarang, bahasa Indonesia dan sebagaimana kita tahu di era sekarang, bahasa bisa menjadi lebih manis daripada madu, namun bisa lebih tajam daripada pisau. Semua tergantung pada penggunaan dan niat yang dituju saat menggunakan bahasa. Apalagi di era sekarang yang serba digital, di mana orang dapat mengeluarkan pendapat dan memberikan tanggapan tanpa harus bertemu, dan membuat orang-orang dapat dengan bebas menggunakan bahasa untuk tujuan yang bermacam-macam.